Salam semangat, pejuang NIP tahun 2021. Kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan apresiasi di kolom komentar. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan 10 soal kompetensi teknis bagian kedua, khusus untuk pelamar formasi jabatan fungsional guru pada seleksi P3K tahun 2021. Nanti juga akan ada 2 bonus contoh soal tentang materi persiapan pembelajaran atau RPP. Kita lanjut di nomor 11 karena kemarin 1 sampai 10 sudah. Sekarang kita nomor 11. Sebagai seorang guru, Pak Alex selalu mengadakan penilaian dalam setiap pembelajaran untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Langkah yang dilakukan Pak Alex merupakan prinsip pembelajaran A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Terpadu, D. Objektif, atau E. Akuntabel. Jawaban yang tepat adalah C. Terpadu. Pak Alex memberikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran yang merupakan prinsip pembelajaran terpadu, yang berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pembelajaran. Nomor 12. Dari banyaknya definisi yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan nilai karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, atau E. Kumpulan daftar hadir siswa. Jawaban yang tepat adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai usaha untuk mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Nomor 13. Siswa dapat melakukan percobaan tarik-menarik magnet menggunakan 2 magnet dan paku. Komponen yang kurang pada tujuan pembelajaran tersebut di atas adalah A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, atau E. Degree. Jawaban yang tepat adalah E. Degree. Tujuan pembelajaran yang tertuang dalam RPP harus mengandung unsur ABCD. Di antaranya, audiensnya adalah siswa, behaviornya adalah dapat melakukan percobaan tarik-menarik magnet, conditionnya adalah menggunakan 2 magnet dan paku, degree-nya yang belum ada. Kita bisa menggunakan dengan tepat, atau dengan benar, atau dengan teliti. Nomor 14. Pak Hari, seorang guru PJOK, pagi ini akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang akan dilakukannya adalah A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, atau E. Beracuan kriteria. Jawaban yang tepat adalah A. Sahih. Tujuan penilaian adalah teknik berenang, sedangkan jenis penilaiannya adalah praktik, sehingga prinsip penilaiannya adalah sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang dapat diukur. Nomor 15, pada pembelajaran IPA, siswa diminta melakukan pengamatan pertumbuhan pohon singkong. Pada aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Praktik. Jawaban yang tepat adalah D. Proyek. Pada kasus soal di atas, kata kerjanya adalah pengamatan. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek, termasuk juga mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, mengeksplorasi, menginvestigasi, dan memecahkan masalah. Nomor 16, siswa di kelas 4B di sebuah sekolah dasar mendapat tugas dari Bu Evi selaku guru kelas untuk membuat anyaman. Langkah yang dilakukan Bu Evi merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek,
atau E. Praktik. Jawaban yang tepat adalah B. Produk. Mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. 17. Dalam setiap kali penilaian, Pak Hendro selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, atau E. Akuntabel. Jawaban yang tepat adalah B. Beracuan kriteria. Penilaian berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang dinilai, merupakan prinsip penilaian beracuan kriteria. Berarti penilaian berdasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 18. Pada awal semester, Pak Doni selaku guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester, termasuk juga penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai raport. Hal ini berarti Pak Doni telah menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terpadu, C. Terbuka, D. Menyeluruh, atau E. Akuntabel. Jawaban yang tepat adalah C. Terbuka. Pak Doni telah menjelaskan seluruh teknik, prosedur, dan pengolahan penilaian sampai penentuan akhir merupakan prinsip penilaian terbuka, yang berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 19. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa, B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya, C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, D. Ditulis menggunakan kata baku dalam KBBI, atau E. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik sesuai KBBI. Jawaban yang tepat adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Soal bentuk uraian yang baik adalah mampu mengukur tingkat berpikir tinggi. Ungkapan pendapat adalah termasuk tingkat berpikir yang tinggi. Nomor 20. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang diperlukan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali A. Penentuan alokasi waktu, B. Penentuan pokok bahasan, C. Penentuan indikator atau tujuan, D. Pendistribusian butir soal, atau E. Penentuan kisi-kisi soal. Jawaban yang tepat adalah C. Penentuan indikator atau tujuan. Faktor yang tidak perlu dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian adalah penentuan indikator atau tujuan, karena sudah tertuang dan dikembangkan saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Demikian 10 soal kompetensi teknis yang dikhususkan untuk pelamar formasi jabatan fungsional guru. Berikutnya kami berikan bonus contoh soal masih di kompetensi teknis untuk formasi jabatan fungsional guru, materinya tentang perencanaan pembelajaran, yaitu RPP. Yang pertama, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Rumusan indikator yang dapat dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta yang paling tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa, E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Menurut taksonomi Bloom, ada 6 tingkatan kognitif,
Yang pertama adalah C1, kognitif pertama, meningkatkan. Biasanya menggunakan kata kerja operasional, menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, dan menuliskan. Tingkatan yang kedua, memahami, dengan kata kerja operasional adalah membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, atau mengelompokkan. Tingkatan yang ketiga, menerapkan. Kata kerja operasionalnya bisa menggunakan melaksanakan, melatih, membiasakan, menyelesaikan, atau menggunakan. Tingkatan yang keempat adalah menganalisis. Kata kerja operasionalnya memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, atau menguraikan. Tingkatan yang kelima, mengevaluasi, membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, memvalidasi, atau memonitor. Tingkatan yang keenam adalah mencipta. Kata kerja operasionalnya adalah membangun, membentuk, membuat, menyusun, menemukan, atau memperjelas. Jadi dari 5 jawaban yang ada, jawaban yang tepat adalah E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Karena sekali lagi untuk C6 atau mencipta, kata kerja operasional yang bisa digunakan adalah membangun, membentuk, membuat, menyusun, menemukan, atau memperjelas. Soal bonus nomor 2, pada sebuah RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang guru akan menyusun tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat kerja berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Atau E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Yang harus kita ingat dalam penyusunan tujuan pembelajaran harus mengandung atau memuat 4 unsur, yaitu ABCD, Audience, Behavior, Condition, dan Degree. Audience adalah peserta didik yang akan belajar. Behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar. Condition, kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Degree, tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Dan jawaban yang tepat adalah B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Jadi siswa adalah audiensnya, kemudian behaviornya adalah dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Conditionnya adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, itu conditionnya. Dan degree-nya adalah secara benar. Jadi dari kelima pilihan jawaban yang paling lengkap memuat unsur ABCD adalah pilihan jawaban yang B. Rekan-rekan pejuang nih, perbanyaklah latihan mengerjakan soal dan cari waktu terbaik untuk mengerjakannya. Like video ini jika Anda suka, share video ini jika memang bermanfaat, tuliskan kritik dan saran di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, pejuang NIP 2021.